Taurat sudah batal. Yang ngotot sini 1 menit tumbang. Taurat sudah batal. Yang ngotot sini 1 menit tumbang. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Anda tahu Taurat? Taurat itu aturan-aturan agamawi. Taurat itu muncul pada saat ada era orang beragama, yaitu beragama Yahudi. Taurat dimulai kapan, Pak? Dimulai ketika Yesus menulis dengan jari Allah. Yang menurunkan Taurat itu Yesus. Tegas, kalau orang Kristen itu tegas, nggak usah muter-muter. Yang menurunkan Taurat siapa? Yesus. Yang menulis siapa? Musa. Diawali jari Allah menulis di dalam loh batu itu, di dalam Keluaran 31 ayat 18. Lalu berikutnya terus diturunkan, ditulis oleh Musa. Aturan-aturan agamawi. Taurat itu terdiri dari 2 bagian. Yang ada perintah doang, hanya ada perintah, nggak ada ketentuan. Contoh, hormati orang tua. Hormati orang tua itu cuman ada perintah, nggak ada itu hormati orang tua, kalau ketemu jalanmu mundur ya, atau jongkok ya, nggak ada. Ya cuman perintah saja, hormati orang tua. Ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan, cuman gitu saja. Nggak ada orang bilang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan, tapi kalau pakai bahasa yang gaul nggak apa-apa, nggak ada kayak gitu. Ya, jangan mencuri. Ya, nggak, ya perintahnya cuma jangan mencuri, nggak ada ketentuannya terus jangan mencuri, tapi kalau nggak ketahuan boleh, nggak ada kayak gitu. Ya, nah ini dia, jangan mengingini istri orang lain. Kok ketawa Pak Dede? Itu perintah, nggak ada ketentuannya. Jangan mengingini istri orang lain, tapi kalau nggak ketahuan, nah itu Taurat yang perintah doang, nggak ada ketentuannya, hanya ada commandment. Yang kedua, ada perintah, ada ketentuannya, ada commandment, ada ordinance. Jumlahnya berapa? 613. Ya. Jadi jumlahnya 613. Ada yang mau ngitung gitu? Saya sih ogah. Saya ogah ngitung ya. Yes, itu kan pengajaran zaman dulu ya tuh, yang disebut teologi. Mereka rajin ngitung katanya. Ada 613, perhatikan, ada perintah, artinya ada commandment dan ada ketentuan ordinance. Contoh, sunat. Sunat itu perintahnya umurnya 8 hari, yang dipotong ujung. Nggak boleh kalian sunat umur 8 hari, yang dipotong pangkal. Nanti semua wanita di dunia mengutuk hukum Taurat. Kenapa yang dipotong pangkal? Ya. Jadi ada perintah, ada ketentuan, ada commandment, ada ordinance. Sunat tadi, ya kalau sunat kan ini menarik itu. Sunat umurnya 8 hari, yang dipotong bagian ujung pisang. Ada perintahnya suruh nyunat, ya, umurnya bayi 8 hari, laki-laki tentu saja ya. Ordinennya, ketentuannya potong ujung. Kamu nggak boleh potong tengah atau potong pangkal ya. Semua wanita akan menghujat hukum Taurat. Contoh lain ya. Contoh lain, halal haram di dalam Imamat pasal 11 yaitu ayat 1 sampai 47. Ada binatang yang ada perintah halal haram, ada ketentuannya, yang berkuku belah, memamah biak, bla 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 bla. Ya, ada perintah, ada ketentuannya. Apa tadi? Sudah sunat, halal haram, akekah. Akekah itu pentahiran ya. Ada ketentuannya, kalau anaknya perempuan umurnya segini ya, baru ibunya melakukan pentahiran. Kalau anaknya laki-laki umurnya segini ya. Ada yang kalau kaya pakai kambing, pakai domba, ada pakai burung terkukur, pakai burung merpati, ada perintah dan ada aturannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang 613 ada commandment dan ada ordinance, yang ada perintah dan ketentuannya batal. Ketika Yesus sudah mati disalib, ya,
Lalu dengan matinya sebagai manusia, maka membatalkan seluruh hukum Taurat, perhatikan kalimat berikutnya, dengan segala aturan dan ketentuannya. Jadi commandment dan ordinance. Mengasihi sesama kan nggak ada ordinannya, nggak batal enggak. Hormati orang tua nggak batal enggak. Siapa yang masih ngotot Taurat tidak batal, sini 1 menit tumbang. Ya, apalagi Pak yang di antara 613 halal haram, mati dipocong, persepuluhan, buah sulung itu batal semua itu. Ya, motong kurban yang ada atau 5 macam kurban gitu, kurban bakaran dan sebagainya, itu ada kurban sajian dan sebagainya. Batal semua. Kemudian tadi sudah ya, mati dipocong sudah ya, dan banyak lagi. Emangnya Yesus menghendaki batal Pak? Iya, perhatikan baik-baik. Ya, Yahweh itu kan Yesus ya. Di dalam Yeremia 31 ayat 31, 32, 33. Aku akan membuat perjanjianku yang baru kepada umatku Israel. Bukan seperti perjanjian dulu yang diingkari melulu. Aku akan menaruh hukum-hukumku di dalam hati dan akal budi. Itu yang disebut Taurat iman. Ini linknya bisa juga ke Ibrani 10 ayat 16 dan 17 dan Roma 3 ayat berapa ya? Ayat 31. Pokoknya Roma pasal 3 yang paling akhir itu. Roma 3 ayat berapa ya? 31 apa 33 itu? Roma pasal 3 ya, ayat paling akhir itu. Nah, itu ya. Taurat karena iman. Jadi sunat karena sunat hati. Memberi persembahan harus dengan sukarela, apalagi. Halal haram itu dagingnya boleh dimakan, tidak ada yang haram, tapi dari mulut jangan keluar umpatan babi kamu. Ya. Daging anjing boleh dimakan, enggak boleh. Daging babi boleh dimakan, enggak boleh. Haram enggak. Tapi dari mulut jangan keluar babi kamu, anjing kamu. Nah, yang keluar ini yang haram, najis. Kebalik ya Pak sama yang di luar sana. Betul, di luar sana kebalik. Ya, dagingnya dibilang haram, tapi setiap hari nerocos melulu. Bahasanya bahasa kebun binatang, rumah sakit jiwa dan toilet. Ayo. Para PDT, para pendusta dan RM Raja Muter-Muter juga sama. Ya, di dalam season debat ini, ya, mereka bilang Taurat tidak batal. Lalu muncul ini kalimat-kalimat bahasa kebun binatang ya, bidat, sesat, ya toh, binatang-binatang disebut-sebut. Yang masih ngeyel Taurat batal, sini 1 menit tumbang. Ya. Yesus sendiri menghendaki ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ya. Taurat iman ditaruh di dalam hati dan di dalam akal budi, ya. Ibrani 10 ayat 16 17 very clear, ya. Jadi kalau Anda hari ini masih menyembelih kurban, ya dosa. Pak, gini Pak, kan ada 613 Pak. Bagaimana kalau kita pilih-pilih Pak? Persepuluhan jangan batal dong Pak. Kan persepuluhan itu uang Pak urusannya. Sunat bolehlah batal Pak. Sunat aku setuju Pak batal. Halal haram setuju Pak. Tapi persepuluhan jangan, boleh nggak Pak nawar? Iblis bapamu. Gereja-gereja yang masih memungut persepuluhan tak kasih tahu, dosamu kuadrat. Yang memberi persepuluhan pun dosa, yang memungut kuadrat dosanya. Terus yang ngirim lewat WA Pak, jangan lupa persepuluhan, dosa pangkat 3. Iya dong, di WA-in melulu nih, Pak jangan lupa ya persepuluhan. Sekarang udah nggak ada katanya, gara-gara HTD ini. HTD membahas persepuluhan itu. Ya, memberi itu harus dengan 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8, dengan sukarela dan sukacita, tidak dengan duka atau paksa. Begitu ya. Very clear ya. Taurat sudah batal. Yang masih ngotot, sini 1 menit tumbang. That's it.